Salam sade, salam cuan. Masih dapat cuan dikit juga kemarin ya. Kemarin Lido dapat dikit, sintetis dapat dikit juga saya ya. Ya, puji syukurlah. Walaupun tipis-tipis masih ada rezeki. Lido agak lumayan kemarin ya. Tapi cepat dia ini ya. Terus gini, saya lupa mau kasih tahu. Mungkin saya setelah upload video ada yang cepet masuk ikut, oke. Tapi saya lihat kadang ada yang udah selang berapa jam, 5-6 jam baru nonton video saya. Kalau kalian lihat udah naik tinggi ya jangan ikut lagi gitu. Kalian sendiri ini ya, lihat ya, kalau udah naiknya udah tinggi ya jangan ikut lagi. Ya kan? Jadi begitu ya. Jadi semalam lumayan juga dia 21.600 sempet ini ya, drop pas habis buat video saya upload drop. Nah, kesempatan kalian masuk saat itu ya. Jadi terus dia ini nendang lagi karena ya itu seperti saya bilang, kita harapkan dia ada ini reject dari USD ya, jangan dia terlalu ini 109 semalam. Nah di situ dia market Amerika pas buka sempat merah besar itu, menguat dia ke 109 lagi USD kan di XY. Tapi untung ke reject, dia double top ya kan, ke reject. Nah di situ hijau balik, market pelan-pelan hijau balik gitu ya. Terus S&P sama Nasdaq juga yang awalnya, Dow Jones yang awalnya merahnya padam sekali akhirnya jadi merah tipis lah tutup market tadi pagi ya. BTC juga sempat ke 21.600 ya kan. Terus nutup candlenya bagus, nutup candle daily-nya tadi 21.500 21.5. Dia bentuk hammer pattern sebab bagus, cuma namanya market masih anomali ya. Ini saya cek market Asia, dolar hijau lagi ya kan, tapi ya hijau tipis. Tadi sempat 0,20 something gitu, sempat ini drop juga BTC. Terus ini udah naik dikit, terus hijaunya tipis lagi ya kan. Market masih anomali, kita lihat ini market sebenarnya walaupun dia sideways range-nya di situ-situ ya, batasannya kita berharap dalam inilah besok Kamis sama Jumat yang pastinya mereka banyak, karena ini berita agak negatif semua, banyak yang ditebar ini nanti Jackson Hole si Jerome Powell akan hawkish lagi, banyak perkiraan. Saya sih nggak yakin gitu kalau lihat kemarin hasil PMI gitu ya. PMI itu menurun semua, berarti ekonomi melemah juga untuk lawan dia punya dolar nggak boleh terlalu kuat, karena semakin dia kuat semakin banyak negara hutangnya default, nggak bisa bayar hutang gitu, beban terlalu berat. Nah disinilah kuncinya si Jerome Powell harus bisa balance ya. Ada yang berita sebagian yang ini kondisi begini, masing-masing lah analisanya ya, bukan berarti mereka para ini berarti betul juga. Kita juga punya pandangan hitungan masing-masing, juga kita lihat pergerakan Fed belakangan dari tahun kemarin gimana ya kan. Dan satu kata kita masih harus ingat, si Jerome Powell walaupun dia hard landing, kalau nggak bisa di ini dia masih usahakan soft landing, saya tahu itu dia. Jadi saat market udah ketekan semua turun gitu, unemployed, jadi besok juga initial job juga ya, itu claim job gitu, itu terpengaruh. Jadi Kamis Jumat itu juga Jumat PCE itu sangat pengaruh ya. PCE itu tuh 11-12 sama CPI, karena PCE itu juga price expenditure itu tentang food ya, commodity food, pertama makanan gitu ya, sandang pangan itu sangat ini juga gitu. Jadi itu sangat pengaruh juga. Jadi besok lihatlah, banyak ini berita Fed buat market, karena banyak yang pasang short juga, banyak yang bet short pos-pos. Ada saya lihat berita satu itu hedge fund dia pasang 170 million
short gitu di market gitu ya. Jadi maka kadang mereka juga udah pasang gede, setel media juga biar nggak taunya nanti tiba-tiba kayak pernah kejadian, ingat nggak? Wah, market nggak taunya Jerome Powell bahasnya lain lagi gitu ya kan. Jadi ya kita lihat lah, nggak usah terlalu nambak, terus nggak usah juga terlalu apa nerka-nerka. Cuma sih ya kalau lihat kondisi ini, saya sih nggak yakin bulan depan itu dia akan hawkish gitu. Saya nggak yakin gitu ya. Justru saya rasa dia agak soft, bisa dovish saya rasa. Kalau kita lihat juga lah, habis PCE nanti keluar berapa di posisinya, ya kan? Terus nanti juga bulan depan CPI-nya lagi itu ke. Tapi belakangan ini kalian lihat, belakangan ini market yang pengaruh itu sering begitu buka market Europe, market down gitu ya. Itu tightening karena mungkin agak style ke Europe, karena Europe inflasinya tinggi banget. Jadi Europe juga agak main ini. Kan beberapa video yang lalu saya udah bilang, dulunya Europe nggak terlalu ngaruh market, belakangan ini karena inflasinya terlalu tinggi, juga ada kebijakan mungkin juga inilah ada kerja Fed sama ECB gitu. Jadi kedua itu lagi tightening ketat gitu ya. Jadi mereka lagi olah-olah pasar juga gitu. Nah disitulah makanya belakangan ini kalian lihat sering sekali justru dump pas buka market Europe gitu ya, sering sekali gitu. Tapi ya kita lihat nanti kalau dolar udah terlalu kuat, karena euro udah di bawah $1 juga kemarin kita lihat, ini nggak bisa ini juga. Jadi terlalu berat juga bagi mereka. Jadi si Fed juga harus balance, harus kontrol dolarnya. Saya rasa sih dalam 2 hari ini saya rasa dolar akan koreksi gitu. Terutama kalau dia dovish, maka dolar akan terkoreksi lagi gitu, ya kan? Jadi kita lihatlah dalam nanti hari ini Rabu, Kamis, Jumat ya, dia punya si Jerome Powell speech. Tapi beberapa yang pengaruh market yaitu masih ada Kamis, initial job juga pengaruh ya, job claims itu. Terus Jumat sebelum si Powell speak udah ada pengumuman PCE yang juga akan sangat pengaruh dengan keputusan indikator-indikator yang dibutuhkan oleh Fed untuk membuat langkah selanjutnya gitu ya. Itu. Jadi hari ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun, 25, volume 70 billion. BTC dominance ya agak melemah 39,9 ya. BTC di 21.345, Ethereum di 1.624, BNB 298 ya, XRP 34 gitu. Jadi market hari ini ya masih saya rasa ranging, dia sideways gitu. Saya rasa seharusnya dia hammer pattern, seharusnya dia coba dobrak lah. Dia harus tembus 21.600, 21.700 untuk ke 22 dulu. Kalau bisa ke 22.600, 22.700 yang bagus. Lihatlah malam ini entah bisa nggak dia coba break ke 22 ya. Atau masih tetap ke reject. Terus kalau sering ke reject di 21.600 juga agak bahaya itu. Akan ke bawah lagi. Jadi walaupun ini hammer pattern, kalau nggak terlalu ini ya, kita lihatlah beberapa hari belakangan ini market memang yang terlalu terpressure karena menguatnya dolar itu ya. Dari awal saya udah bilang ini efek dari dolar ya kan, jadi pengaruh ke semua market gitu. Jadi mungkin hari ini ya lihatlah, saya rasa rada sideways juga di XY ya, dolar indeks mungkin akan sideways juga, entah dia hijau-hijau tipis atau merah-merah tipis gitu hari ini. Tapi saya rasa akan merah tipis nanti kalau market Amerika. Sekarang market Asia dia
rada hijau tipis dolar. Yang nantilah lihat nanti ini kalau buka market Europe kayaknya Europe agak tertekan ini euro. Ini kita lihat lah, ya kan. Hari ini kalau untuk tadi saya cek saya mau scalping, ada yang saya lihat agak-agak tertarik sedikit. Saya lihat bisa scalping XRP bisa, ya, XRP bisa, ya. Cardano juga bisa, tapi saya agak agak tertarik sama Polkadot. Saya lihat hari ini DOT lebih possible. Jadi hari ini saya ambil DOT, ya, sama ini AVAX gitu, ya. Satu lagi Quant saya lihat bisa juga, cuma Quant kan uang agak gede gitu, ya. Agak mahal koinnya gitu. Jadi buat yang cobalah, sebab hari ini ada beberapa yang possibility gitu untuk di scalping, ya. Beberapa lumayan kelihatan oke gitu, ya. Saya lihat ontologi juga boleh, ya. Ya cobalah kalian pilih di mana rezeki kalian. Kalau saya sih hari ini saya agak lebih lihat, agak yakin sama DOT, ya. Sekarang saya buat video Avalanche malah udah hampir 6%, 5,9. Tadi waktu saya ini masih 3% dia, ya. Ya itu buat scalping, coba kalian kalau mau ini cobalah Polkadot atau ontologi, atau ada yang duit agak kenceng juga Quant bisa, Quant boleh juga, ya. Itu saya lihat yang agak-agak ini hari ini saya coba di situ. Siapa tahu masih ada rezeki lagi, ya. Hari ini, ya kan. Jadi ya market kita lihatlah nanti gimana ke depannya, ya. Ini market masih sideways, banyak masih wait and see, cuma dia olah-olah, ya kita cuma bidik-bidik. Kalau yang beruntung ya lumayan. Tapi ya mudah-mudahan hari ini BTC Dominance melemah dulu lah, biar altcoin bisa agak bernapas dulu, ya kan. Jangan ditekan terus, ya kan. Ditekan terus juga megap juga gitu. Tapi anyway, market saya rasa lebih agak volatile bergerak setelah nanti Jumat ini. Entah dia mau tendang ke atas, ya kan, atau mau ke bawah. Itu di Jumat. Cuma saya lebih yakin mungkin akan ke atas gitu. Saya pribadi, ya, Jumat nanti. Saya rasa Jerome Powell nggak bakal hawkish gitu. Malah bisa-bisa dia ngomongnya ke arah lain lagi kayak hari itu gitu, ya. Justru nggak ini seperti yang mereka harap, yang mereka pikirkan gitu. Tapi anyway ya tetap kita harus hati-hati, jangan greedy, ya. Jangan tipis-tipis dulu lah. Istilah kalau kita scalping juga atau swing tipis-tipis saja dulu sambil nunggu gimana, karena market masih kelihatan rada anomali, ya kan. Oke. Jadi video hari ini begitu aja yang saya bahas, terus yang saya rekomen kita lihat. Saya rasa mudah-mudahan lah hari ini USD bisa koreksi, ya kan. Jadi market bisa lebih agak hijau dikit. Jadi bisa nyopet-nyopet, scalping lah, ya. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.